Main online, main Facebook, bisa lunas hutang, bisa punya kendaraan, bahkan bisa beli mobil dan liburan ke beberapa negara. Nah, siapa di sini teman-teman nih yang pengen hanya dari Facebook saja, hanya dari online saja, teman-teman juga bisa berhasil di bisnis ini. Karena yang saya jalankan di bisnis ini, ketika saya mengawali bisnis ini, itu full hanya dari Facebook saja. Nah, mungkin teman-teman ada nih di sini yang pengen dari Facebook saja, hanya dalam waktu hitungan bulan saja, kurang dari 1 tahun, bisa lunas hutang di atas 100 juta, bisa kebeli mobil juga. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan membahas langkah-langkah cara saya main di Facebook itu seperti apa sih gitu. Nah, yang pertama, ketika kita mau main di online, kita mau cara langkah-langkah untuk menjalankan di Facebook, yang pertama kita harus membangun personal branding dulu teman-teman. Nah, maksudnya gimana personal branding ini? Supaya kita itu dikenal sama banyak orang. Kebayang nggak kalau misalkan nih teman-teman promosi, misalkan teman-teman promosi kue, promosinya teman-teman sama artis. Nah, kira-kira orang lain lebih percaya mana? Belinya itu ke seorang artis apa ke teman-teman? Pasti lebih banyak orang lain itu belinya ke seorang artis gitu. Karena kenapa? Karena mereka udah dikenal. Sedangkan kita kan belum dikenal. Nah, tujuan kita membangun personal branding supaya kita dikenal sama banyak orang. Kita memperlihatkan kita itu pengen dikenal seperti apa sih sama orang lain gitu. Nah, kalau saya sendiri ya karena saya pengen dikenal seorang orang yang positif, saya pengen dikenal sebagai seorang mentor, saya pengen dikenal sebagai orang yang benar-benar mempunyai impian yang jelas, mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik lagi, maka saya selalu memposting hal-hal yang positif. Status saya selalu hal-hal yang positif yang saya share. Postingan saya selalu tentang mengedukasi dan memotivasi banyak orang. Nah, caranya gimana? Yang pertama, ketika teman-teman baru memulai ataupun mau membangun Facebook baru, akun baru, yang pertama kita membangun personal branding. Nah, dari segi postingannya kita harus konsisten. Nah, kalau saya sendiri alhamdulillah gitu konsisten pagi, siang, sore, malam. Nah, dari pagi-pagi saya konsisten nih bikin postingan misalkan masalah apa mengenai doa. Pagi-pagi mengenai doa sambil menambahkan pertemanan baru gitu, sambil menambahkan pertemanan baru dan pertemanannya harus tertarget. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama kita harus bikin postingan. Postingannya itu hal-hal yang positif, misalkan pagi-pagi mengenai doa, terus siangnya tentang apa mengenai motivasi ataupun tentang edukasi dan lain sebagainya. Nah, malamnya tentang doa lagi. Jadi share-share hal-hal yang positif dengan apa yang kita postingkan. Jangan langsung ke bisnisnya, jangan langsung ke promosinya. Tapi kita gimana caranya akun kita ini brandingnya lebih kuat gitu. Lebih banyak dikenal sama banyak orang. Yang pertama itu jadi hal-hal postingan dulu yang hal yang positif yang harus kita posting. Nah, yang kedua, nambahkan pertemanan secara konsisten. Setiap selesai bikin postingan di Facebook, langsung kita nambahin pertemanan. Nah, kalau saya pribadi nambahin pertemanan itu 30 sampai 40 pertemanan gitu setiap bikin postingan. Contoh nih misalkan pagi-paginya bikin postingan sambil nambahin pertemanan 30 sampai 40. Nah, siangnya bikin postingan lagi sambil nambahin pertemanan lagi. Terus sorenya ataupun malamnya bikin postingan sambil nambahin pertemanan. Dan nambahin pertemanannya itu harus tertarget. Jangan ngasal gitu. Wah, ini mah muncul nih, tambahin. Ini mah muncul, tambahin. Tapi harus tertarget. Karena kenapa? Karena kalau misalkan nggak tertarget, teman-teman yang ngasal nih nambahin pertemanan, sama halnya seperti teman-teman jualan ikan di toko baju. Kebayang nggak teman-teman jualan ikan di toko baju, sedangkan orang lain niatnya pengen beli baju, tapi yang dilihatnya malah ikan gitu. Jadi nggak sesuai, jadi harus tertarget. Yang namanya jual ikan kan harus di pasar gitu. Nah, begitu pun juga teman-teman target pasar teman-teman apa nih? Anggaplah misalkan akun Facebooknya targetnya pertanian, tinggal cari aja grup-grup pertanian, akun-akun pertanian. Langsung nanti masuk ke grupnya. Nah, setelah masuk ke grupnya, jangan promosi di grup, tapi tinggal nambahkan orang-orang yang aktif di grup tersebut. Kalau misalkan targetnya itu pengen yang apa mengenai orang-orang yang positif, tinggal cari aja akun-akun motivator. Kalau misalkan targetnya itu pengen ibu rumah tangga ataupun pengen yang kerja di luar negeri, tinggal cari aja grup-grupnya. Banyak kok di Facebook di pencarian, tinggal ketik aja grup. Target kita apa, tinggal diketik di situ. Nah, nanti masuk ke grup yang aktif, nanti di situ kita tinggal tambahkan pertemanan-pertemanannya. Dan itu secara konsisten. Ketika nanti personal brandingnya sudah bagus, pertemanannya sudah banyak, nah di situ teman-teman tinggal jemput bola. Ketika ada yang menerima pertemanan langsung di inbox, ada yang like status kita langsung di inbox, ada yang menerima pertemanan kita langsung kita masuk ke beranda mereka.
minimal kita nge-like minimal 5 postingan punya pertemanan kita. Contohnya misalkan saya menambahkan pertemanan ke teman-teman. Nah, teman-teman udah konfirmasi nih pertemanan ke saya. Otomatis saya pasti langsung masuk ke beranda teman-teman. Saya langsung disukai postingannya. Minimal 5 postingan saya sukai punya teman-teman. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya ada pemberitahuan ke Facebook teman-teman. Bahwa ini siapa nih, kok ada namanya Randy Apriandi, kok nge-like status saya. Otomatis kan teman-teman pasti kepo, ini siapa sih Randy Apriandi ini, kok banyak banget nge-like Facebook saya, kok banyak banget nge-like postingan saya. Nah, ketika masuk ke akun saya, otomatis oh ternyata orangnya seperti ini, oh ternyata ini ada bisnisnya juga dan sebagainya. Nah, itulah tujuannya kenapa kita harus menyukai status orang lain pun juga. Nah, ketika orang lain menyukai status kita pun juga, setiap kita bikin postingan, setiap kita bikin status di Facebook, pasti muncul ke beranda mereka. Sekali kita posting, maka bakal seterusnya status kita bakal muncul ke mereka. Nah, jadi itu teman-teman langkah-langkah saya, dan itu dilakukan secara konsisten setiap hari. Konsisten setiap hari, bikin postingan, bikin status, nambahin pertemanan sambil jemput bola, bikin postingan, nambahin pertemanan sambil jemput bola. Dan itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah kurang dari 1 tahun saja bisa lunas hutang, bahkan bisa kebeli mobil secara cash. Dan itu yang saya jalankan ketika saya benar-benar menjalankan lewat Facebook, menjalankan bisnis ini.